Pada tanggal 3 November tahun 1994, salah seorang warga distrik Surumi melihat sebuah kantong plastik hitam besar mencurigakan mengapung di perairan laut kota pelabuhan Yokohama, Jepang. Plastik itu kelihatannya seperti berisi sesuatu yang berat, entah barang atau sampah. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan ke petugas lalu lintas angkatan laut setempat. Menindaklanjuti laporan warga, para petugas segera mendatangi lokasi penemuan. Mereka turun ke laut menaiki perahu demi bisa mendekati keberadaan plastik hitam besar misterius yang telah mengotori wilayah perairan Yokohama. Beberapa dari mereka ada yang bertugas menyelam untuk mengambil langsung plastik itu. Setelah berhasil diangkat ke atas perahu, plastik tadi lalu dibuka oleh para petugas yang isinya membuat mereka semua terkejut sebab tak disangka-sangka ternyata plastik hitam itu berisi sesosok jasad wanita tanpa identitas. Guna menyelidiki lebih lanjut, kasus penemuan ini kemudian dilimpahkan ke pihak kepolisian Yokohama. 9 hari berikutnya masih di lokasi yang sama, ditemukan 2 kantong plastik hitam berisi 2 jasad batita, masing-masing berjenis kelamin perempuan dan laki-laki yang diperkirakan berusia antara 1-3 tahun. Jika di total keseluruhan, sudah ada 3 jasad yang ditemukan di dalam bungkusan plastik hitam terikat tali menggunakan simpul persis serta di lokasi yang sama pula. Hal ini jelas menandakan bahwa pelaku pembunuhan ketiga jasad itu sama orangnya, entah bisa jadi terdiri dari 1 pelaku atau lebih. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui jasad wanita itu bernama Eiko berusia 31 tahun, seorang warga Tsukuba. Sedangkan 2 jasad anak kecil yang ditemukan setelahnya merupakan putra-putri Eiko yang masih berusia 2 tahun dan di bawah 1 tahun. Mengetahui informasi tersebut, polisi Yokohama bergegas ke kota Tsukuba untuk menindaklanjuti penyelidikan mereka. Ternyata beberapa hari sebelum penemuan jasad Eiko, suaminya yang berprofesi sebagai dokter di rumah sakit umum Tsukuba bernama Iwao Nomoto berusia 29 tahun telah membuat laporan orang hilang kepada pihak kepolisian setempat. Setelah dikonfirmasi, Iwao sangat terkejut mendengar berita penemuan jasad istri beserta 2 anaknya. Hari itu juga dia dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan sekaligus diinterogasi sebagai saksi. Menurut pernyataannya, terakhir kali dia bertemu keluarganya pada tanggal 28 Oktober, di mana mereka semua masih dalam keadaan baik-baik saja saat Iwao berangkat kerja. Begitu pulang ke rumah, Iwao sudah tidak menemukan keberadaan mereka bertiga, sehingga dia pikir Eiko dan anak-anaknya pulang ke rumah ayah mertuanya. Namun setelah Iwao mendatangi rumah ayah Eiko, rupanya mereka tidak ada di sana. Panik serta khawatir, Iwao lantas melaporkan kehilangan mereka ke kantor kepolisian Tsukuba. Selama interogasi berlangsung, polisi mengamati gerak-gerik Iwao. Di momen itu, petugas melihat tanda bekas cakaran di lengan Iwao yang tentunya membuat mereka curiga. Ketika ditanya perihal bekas cakaran tersebut, Iwao mengaku anjingnya yang telah membuat lengannya terluka. Dari sinilah polisi mulai menaruh kecurigaan terhadap Iwao. Akan tetapi petugas belum menemukan bukti valid yang mengaitkan Iwao dengan kematian seluruh anggota keluarganya. Alhasil setelah interogasi selesai, Iwao diperbolehkan pulang ke rumah. Seiring berita penyelidikan sementara menyebar ke media, para wartawan lokal terus menggali informasi mengenai kehidupan pribadi keluarga Eiko bersama suaminya Dr. Iwao, di mana tersebar rumor kalau Eiko bekerja di sebuah klub malam yang pastinya membuat masyarakat berpandangan negatif tentang dia. Beberapa dari mereka bahkan ada yang mengira kemungkinan Eiko dibunuh oleh salah satu pelanggannya. Berbeda dengan dugaan polisi yang mengamati berdasarkan temuan bukti-bukti, petugas meyakini kalau Eiko dan anak-anaknya terbunuh di rumah mereka sebab ketiganya ditemukan dalam kondisi mengenakan pakaian rumah serta tidak memakai alas kaki. Selain itu juga tersiar kabar perihal rumah tangga Eiko yang tidak harmonis karena isu perselingkuhan suaminya dengan perawat-perawat di rumah sakit tempat dia bekerja. Hal ini tentu menambah kecurigaan mereka terhadap suami Eiko yakni Dr. Iwao.
Guna memecahkan teka-teki tersebut, polisi kemudian mengembangkan penyelidikan mereka dengan cara memeriksa mesin sistem pengenalan plat nomor kendaraan otomatis Jepang yang terpasang di dermaga Yokohama Daikoku. Dari situlah terkuak siapa dalang pelaku di balik kematian mereka. Ternyata benar saja dugaan polisi. Di dalam sistem itu tercatat plat nomor mobil pick up yang terdaftar atas nama Dr. Iwao masuk ke kawasan dermaga pada tanggal 25 November, yaitu 3 minggu sebelum bungkusan plastik hitam pertama berisi jasad Eiko ditemukan oleh petugas. Bukti lain yang lebih menguatkan Dr. Iwao sebagai pelakunya ialah tatkala polisi menemukan buku diari pribadi Eiko yang berisi semua keluh kesah dan permasalahan rumah tangganya. Penemuan-penemuan baru ini akhirnya membuat Dr. Iwao dibawa paksa ke kantor kepolisian bukan lagi sebagai saksi, melainkan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dengan Eiko beserta anak-anaknya? Lahir di tengah-tengah keluarga sederhana yang tinggal di prefektur Ibaraki, pria kelahiran 1965 ini menjadi putra kebanggaan keluarganya sebab sukses memasuki 10 besar fakultas kedokteran Universitas Tsukuba pada tahun 1983. 7 tahun mengenyam pendidikan bangku kuliah, Iwao tercatat lulus pada tahun 1990. Tak lama setelah kelulusannya, Iwao diterima menjadi dokter magang di Rumah Sakit Umum Tsukuba dengan gaji sebesar 1 juta yen per bulan atau berkisar 112 juta rupiah. Memasuki usia 25 tahun, Iwao memiliki hubungan spesial dengan sejumlah wanita termasuk Eiko, seorang janda berusia 27 tahun yang berprofesi sebagai asisten perawat di Rumah Sakit Umum Tsukuba juga. Diketahui pertama kali mereka berjumpa di sebuah acara turnamen tenis yang diselenggarakan oleh rumah sakit. Meski usia Eiko 2 tahun lebih tua sekaligus berstatus janda, Iwao tidak mempedulikan permasalahan tersebut. Yang ada dia terus mendekati Eiko. Alhasil mereka pun sepakat berkencan dan memutuskan tinggal bersama. Di kehamilan pertama, Iwao pernah menyuruh Eiko menggugurkan kandungannya. Namun saat kehamilan yang kedua, Iwao membiarkan jabang bayinya tumbuh. Bahkan ia menikahi Eiko supaya anak mereka memiliki figur keluarga lengkap seperti keluarga-keluarga lain pada umumnya. Anak pertama mereka lahir berjenis kelamin perempuan diberi nama Amy. 1 tahun pasca melahirkan Amy, Eiko melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Yusaku. Kini formasi keluarga mereka menjadi 4 anggota, lengkap mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Bersamaan dengan kelahiran bayi kedua mereka, karir Iwao di rumah sakit semakin meningkat, yang mana dia diangkat sebagai kepala staf medis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Tsukuba. Karir yang meningkat, tentu gaji Iwao juga turut menyesuaikan lebih besar dari penghasilan sebelumnya. Namun kendati demikian, anehnya pasangan suami istri ini mengalami kesulitan uang sebab memiliki banyak cicilan investasi properti berupa 3 apartemen mewah yang tersebar di Kobe, Osaka, dan Tsukuba, yakni apartemen yang mereka tinggali kala itu. Menyadari kondisi keuangan yang tengah sulit, Eiko mengalah menjalani 2 pekerjaan sekaligus sebagai perawat dan sebagai LC di sebuah klub malam. Apapun Eiko lakukan demi mendapatkan uang lebih, guna membantu meringankan beban tanggungan suaminya, serta memenuhi kebutuhan keluarga terutama anak-anak supaya mereka bisa hidup tentram. Akan tetapi bukan kebahagiaan yang Eiko dapat, melainkan kesengsaraan belaka karena selama ini tanpa disadari, dia telah ikut membantu membayarkan tagihan apartemen yang dihuni oleh selingkuhan suaminya. Iwao kebanyakan hutang serta jarang punya uang juga ternyata dibuat royal ke wanita-wanita lain, termasuk selingkuhan dan beberapa perawat di rumah sakit. Mengetahui fakta tersebut, Eiko segera mengajukan surat cerai dengan tuntutan tunjangan sebesar 130 juta yen. Tidak memiliki uang sebanyak itu, Iwao memohon ke istrinya supaya dimaafkan, serta berjanji tidak akan berselingkuh lagi sehingga mereka pun rujuk kembali.
Tapi bukannya kapok, Iwao malah mengulangi kesalahan yang sama. Eko yang memergoki suaminya selingkuh membiarkan begitu saja, asalkan Iwao memenuhi syarat-syarat dari istrinya. Di antara lain tidak boleh pulang larut malam. Setiap hari weekend dia juga diharuskan ada di rumah menghabiskan waktu bersama anak-anak. Dan terakhir, Eko minta diperlakukan spesial sama seperti Iwao memperlakukan wanita-wanita selingkuhannya. Namun diberi kesempatan berulang kali, nyatanya tidak membuat Iwao berubah, yang ada semakin bertambah parah. Setiap bulan dia tidak pernah menafkahi istrinya. Justru Eko yang selalu siaga membantu melunasi hutang serta tagihan Iwao selama mereka menikah. Lelah menghadapi kondisi pernikahan yang membuat Eko bekerja ekstra. Perlahan kesabaran dia habis dan memutuskan mengajukan gugatan cerai lagi. Kali ini Eko mengancam Iwao apabila tidak menyetujui permintaan cerainya, maka Eko akan menyebarluaskan bukti perselingkuhan dia dengan perawat-perawat di rumah sakit kepada seluruh rekan kerjanya. Takut jika hal itu beneran terjadi, Iwao lantas mengakhiri hidup sang istri. Dan berikut ini kronologi kejadian berdasarkan pengakuannya. Pagi hari sekitar jam 5 di tanggal 29 Oktober tahun 1994, Pak Sutri ini tengah berdebat hebat karena Eko mendesak Iwao agar mau menyetujui permintaan cerainya. Saat itu mereka berdua bertengkar di ruang dapur, di mana posisi Eko sedang memegang pisau dan seutas tali yang akan ia gunakan untuk bunuh diri. Meski terdengar tidak masuk akal, menurut pengakuan Iwao, Eko yang semula mengakhiri hidupnya mendadak berubah pikiran lalu mengancam akan menyebarluaskan bukti perselingkuhan sang suami kepada seluruh rekan kerjanya di rumah sakit. Merasa terancam jikalau karir dia hancur, spontan Iwao kalap mengambil alih tali yang ada di tangan Eko kemudian melilitkan ke leher istrinya. Sekuat tenaga wanita itu mencoba melawan, tetapi malang gerakan tangan kiri Iwao lebih lincah menutup hidung dan mulut Eko, sedangkan tangan kanan Iwao masih stay memegangi tali yang melingkar erat di leher si istri. Alhasil, selang beberapa detik, Eko pun menghembuskan nafas terakhir tepat pukul 5:30 pagi. Usai membunuh sang istri, Iwao menuju kamar utama giliran mengakhiri hidup kedua bayinya karena tak ingin melihat mereka menderita mengetahui ibu mereka yang meninggal di tangan ayahnya sendiri. Kronologi kejadian menurut pengakuan Iwao yang mengaku spontan membunuh Eko tersebut tidak selaras dengan prediksi penyidik. Berdasarkan hasil otopsi, mereka menemukan potongan coklat utuh di perut Yusaku. Padahal menurut para medis, coklat utuh di dalam perut itu akan meleleh dalam kurun waktu 1 jam apabila suhunya mencapai 30 derajat Celcius. Jika memang benar pembunuhan terjadi di antara jam 5 pagi sampai 5:30 pagi, lalu bagaimana mungkin bayi laki-laki Iwao makan coklat 1 jam sebelum kejadian? Bagi penyidik, hal itu sangat-sangat tidak masuk akal. Guna menyelidiki lagi kebenarannya, polisi mengumpulkan informasi dari orang-orang terdekat Eko yang terakhir kali berhubungan. Ada salah satu teman terdekat mendiang mengaku sempat main ke rumah Eko pada tanggal 28 Oktober, yaitu sehari sebelum pembunuhan terjadi. Menurutnya malam itu sekitar pukul 7:30 malam, dia melihat Yusaku makan coklat. Tepat setengah jam kemudian, pukul 8 malam, teman Eko pamit pulang sesaat setelah Iwao tiba di apartemen. Menarik kesimpulan dari hasil penyelidikan, petugas memprediksi kemungkinan pembunuhan terjadi malam hari setelah Iwao pulang kerja pada tanggal 28 Oktober 1994. Ini jelas menunjukkan kalau jauh-jauh hari Iwao sudah merencanakan aksinya dengan sangat matang. Terbukti dari semua pernyataan dia, tidak ada yang sinkron dengan bukti-bukti yang ditemukan oleh penyidik. Proses persidangan kasus Iwao berjalan hingga bertahun-tahun, menghasilkan keputusan akhir vonis penjara seumur hidup dari tuntutan semula hukuman mati yang dibacakan pada tanggal 30 Januari 1997 di Pengadilan Tinggi Tokyo. Sehubungan dengan vonis yang diterima Iwao, pengadilan menerima 3.000 petisi yang memohon agar hukumannya tersebut dikurangi, namun tidak dikabulkan oleh hakim.
Berdasarkan undang-undang Jepang yang berlaku masa itu, menyebutkan kalau Iwao tidak akan dibebaskan bersyarat sebelum dirinya menjalani hukuman penjara selama 30 tahun. Well, sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Stay healthy and see you.